Ini aku ngomong berarti ya. Iya. Untuk proses pesanan kita bisa ke Genie ERP, terus kan di sini ada pesanan, ada tertunda. Biasanya kita harus lihat di pesanan bermasalah karena takutnya ada pesanan yang nyangkut di sini yang stoknya habis atau tidak ke link. Ini bisa dipilih channelnya aja, biasanya dipilih Shopee, Lazada, sama Tokped dulu karena kan TikTok banyak pesanan bundle. Nah kalau pesanan bundle ini masuknya ke pesanan bermasalah. Kalau kita lihat gudang di sini 00 semua berarti pesanannya aman. Kita bisa ke atur pengiriman. Terus dipilih per channel agar lebih teliti. Fulfill by WMS-nya ada 52. Tinggal diklik ini untuk atur pesanan Shopee. Atur pengiriman. Yang pick up-nya tidak usah di pick up karena biasanya yang masuk ke pick up itu GoSend atau instan. Ini bisa ke drop off, terus diatur pengiriman. Ini di Genie OMS-nya kita tinggal silang. Nah, untuk ngelihat udah pindah ke OMS atau belum, kita bisa tinggal di sinkron. Kalau sudah 0 semua berarti udah pindah ke WMS. Di WMS tinggal ke pesanan penjualan, tinggal ke manajemen pesanan, proses pesanan. Yang tadi di ERP kan ada 51 yang masuk, berarti kan bener kan sinkron 51, tinggal di outbound massal. Habis di outbound massal kita biasanya dilihat dulu nih pesanan abnormal di sini ada atau enggak. Kalau misalkan ada pesanan abnormal tinggal di inbound stock sesuai stok yang minus. Terus di manajemen outbound di sini juga ada paket abnormal. Nah, untuk paket abnormal itu biasanya kita lihat ini nih. Di sini kita cek biasanya yang masuk ke paket abnormal itu paket yang gudang ada di lokasi gudang penyimpanan. Nah, kita harus TF ke gudang pengambilan. Itu biasanya bisa bilang dulu ke anak gudang biar produknya di TF. Ini tinggal dicari. Kita bisa cek di transfer lokasi dulu untuk ngecek produk mana yang ada di lokasi penyimpanan. Nih, misalkan ini kan ada di lokasi pengambilan dan lokasi penyimpanan, tapi di lokasi pengambilannya stok tersedianya 0. Jadi kita harus TF dari lokasi penyimpanan ke lokasi pengambilan. TF-nya itu melalui operasi gudang, proses restock. Kita tinggal tambahkan daftar penambahan. Gudangnya dipilih gudang utama, terus disalin. Kita lihat lagi di lokasi yang ini, lokasi pengambilannya itu berarti ada di H333. Lokasi pengambilan itu lokasi picking. Dari H362 kita TF5. Terus dikirim. Terus ini konfirmasi penambahan. Sedang restocknya penambahan. Ini udah benar, tinggal di selesai restock. Terus kita balik lagi ke paket abnormal. Kita refresh. Kita transfer lagi 20.
Kenapa ditransfer lagi? Karena tadi ternyata stok yang kejual itu ada 12. Jadi kita harus ngelihat stok terjualnya dulu. Di sini ada berapa untuk ditransfer. Kalau stoknya udah selesai tinggal di refresh stok. Nanti dia akan pindah ke paket outbound. Ini bisa kita cari juga. Yang RH juga bermasalah tadi karena di sini stok terjualnya cuman ada 2, kita bisa TF lokasi 5. Tapi pas kita TF kita harus ingat dan harus bilang ke anak gudang yang di TF itu dari rak berapa ke rak berapa dan stoknya berapa. Ini bisa kita refresh stok lagi. Nah, kalau misalkan sudah hilang, di sininya sudah habis, ini kan untuk instan. Kalau untuk instan biasanya dibenerinnya nanti aja pas sore, kalau mau sekalian juga nggak apa-apa. Terus kita bisa ke paket outbound. Pesanan yang masuk hari ini 53 untuk pesanan siangnya aja. Kalau misalkan SKU tunggal itu berarti yang penjualannya yang pembeliannya cuman satu barang doang, satu SKU doang. Dan SKU tunggal lebih dari satu itu berarti satu SKU ada 2 pembelian atau tiga produk yang dibeli, produk double gitu. Kalau multi SKU itu SKU yang campur dalam satu pesanan ada 5, dalam satu resi ada 5 pesanan atau ada 3 pesanan. Kalau misalkan SKU tunggal dalam satu resi ada 2 produk yang sama kayak KHB 9909, berarti ini kan kali 2, orangnya beli 2. Sedangkan SKU tunggal 1 ini dalam satu resi cuman 1 produk dan untuk kuantitinya cuman 1 aja. Terus untuk cetak resi biasanya kita yang SKU tunggal itu dan SKU lebih dari 1 ini nih, ini biasanya kita proses sampai 50, sedangkan untuk MS yang multi SKU ini kita biasanya proses 30 resi aja. Ini kita bisa untuk mencetaknya, cetak label pengiriman, mulai percetakan. Kalau sudah dicetak resi, ininya berarti udah hijau, ada tulisan label pengiriman sudah dicetak. Tapi kalau misalkan masih warna abu-abu seperti ini, berarti itu belum dicetak. Nah, untuk cetak picking listnya juga sama, di mencetak, terus cetak picking list, cetak ringkasan produk. Ini kita tandai sudah dicetak. Kalau misalkan ini sudah hijau berarti picking list sudah dicetak. Kalau misalkan masih abu-abu seperti ini berarti picking listnya belum dicetak. Dan kita juga harus lihat di sini benar atau tidak 19 produk yang diorder. Tuh, 19 produk. Ininya juga harus sama 19. Terus kalau misalkan sudah di ini, kita bisa ke mulai pengambilan. Untuk ngebenerin paket abnormal itu kita biasanya bisa sesudah proses pesanan, tapi jangan di print dulu, soalnya kalau misalkan di print dulu takutnya paket abnormalnya itu nyangkut di sini dan bisa jadi kesedang diambil tapi belum kita print atau belum kita cetak resinya.